Yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, insyaallah kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Umar Faruq Al-Sima dengan pembahasan Sirah Nabawiyah dengan tema tragedi Bir Ma'unah. Baiklah jemaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kami persilakan boleh terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga kita bisa istiqamah untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang tragedi Ar-Raji', di mana Rasulullah SAW mengutus 10 orang sahabat atas permintaan seorang musuh yang mereka mengaku bahwa di daerahnya sudah banyak yang masuk Islam. Maka dia datang kepada Rasulullah dan meminta agar dikirimkan orang-orang yang bisa mengajarkan Al-Quran dan bisa mengajarkan Islam. Tetapi ternyata mereka dikhianati, mereka dibunuh. Itulah yang dinamakan dengan tragedi Ar-Raji'. Hadirin yang dimuliakan Allah, di tahun yang sama juga terjadi tragedi Bir Ma'unah. Bir artinya adalah sumur Ma'unah. Di mana Bir Ma'unah ini? Bir Ma'unah di timurnya kota Madinah, ke arah Najd, dilihat. Bagaimana kisah ini atau tragedi ini bisa terjadi? Tragedi ini bisa terjadi awalnya ada seseorang yang bernama Amir bin Al-Tufail Al-Kilabi. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan menawarkan beberapa tawaran kepada Rasulullah. Amir bin Tufail ini dari Bani Kilab, dari Najd. Najd itu sekarang Riyadh dan sekitarnya. Kalau Rasulullah dari Mekah pindah ke Madinah, Madinah disebut dengan Hijaz. Pesisir pantai itu, pesisir pantai Laut Merah disebut dengan Hijaz. Yang sebelah tengahnya yang berada di gurun pasir disebut dengan Najd. Orang-orang Najd ini dari dulu sampai sekarang terkenal dengan wataknya yang keras. Kalau bapak-bapak pernah umroh, bapak-bapak akan temukan perbedaan antara penduduk Mekah dengan penduduk Madinah. Biasanya Madinah lebih sifatnya lebih lembut dibandingkan penduduk Mekah. Penduduk Mekah lebih keras. Tapi penduduk Najd lebih keras lagi daripada penduduk Mekah. Saya mendapatkan cerita begitu ya dari
syekh yang ada di sana, kami pun orang Arab asli itu biasanya kalau orang Hijaz nikahnya dengan orang Hijaz. Jadi orang Mekah Madinah ya nikahnya dengan orang Mekah Madinah. Kabilah-kabilah yang ada orang Jeddah, Mekah Madinah, orang Hijaz. Atau orang Selatan nikahnya dengan orang Selatan. Karena orang Selatan ini seperti orang Najran, orang Jazan dan daerah-daerah selatan lainnya itu tradisinya mirip orang-orang Yaman, lebih lembut. Jadi mereka pun kalau mau menikah dengan orang Najd itu pikir-pikir gitu. Biasanya orang Najd nikah dengan orang Najd, orang Hijaz dengan orang Hijaz. Kalau orang Hijaz nikah dengan orang Najd itu beda watak. Nah, kalau beda watak mungkin sulit gitu ya. Jadi orang Najd ini orang-orang Najd terkenal dengan sifatnya yang keras. Maka hadirin dimuliakan Allah, termasuk Amir bin Tufail ini. Amir bin Tufail orang yang keras, orang yang disegani, ditakuti oleh kabilahnya. Dia memiliki kedudukan dan dia orang yang haus akan kedudukan, akan jabatan. Dia melihat di Madinah Muhammad punya begitu banyak pengikut yang loyal terhadap beliau, maka beliau pun menginginkan kedudukan ini. Dia Amir bin Tufail menginginkan kedudukan seperti ini. Dia datang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu menawarkan 3 tawaran. Ini gayanya orang Najd begini Pak, jadi nggak pakai basa-basi. Datang ke Muhammad langsung menawarkan, wahai Muhammad, saya melihat engkau itu banyak sekali pengikutnya, maka saya punya 3 tawaran kepada engkau. Apa saja tawaran itu? Yang pertama, sudah kita bagi-bagi wilayah saja. Engkau dakwahnya di daerah sini, daerah Hijaz. Saya biarkan punya pengikut di daerah Najd. Jadi dia ingin membagi wilayah. Kekuasaan itu di Hijaz, kalau orang-orang Najd itu urusan saya. Jangan engkau coba berdakwah ke sana. Itu tawaran yang pertama. Lalu tawaran yang kedua, kalau engkau tidak tertarik dengan tawaran pertama ini, maka tawaran berikutnya adalah kalau engkau meninggal dunia, sebelum engkau meninggal, maka berwasiatlah kepada para sahabatmu agar aku menggantikan posisi. Itu tawaran yang kedua. Kalau engkau juga tidak tertarik dengan tawaran yang kedua, maka sungguh saya akan datangkan pasukan saya dari Najd untuk menghabisi kamu. Jadi kan tawarannya nggak baik-baik Pak ya. Ibarat ada preman atau preman punya kuasa penuh terhadap kampung sebelah, dia datang ke kampung kita memberi tawaran seperti itu. Dari gaya bahasanya saja sudah ngajak perang. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah abaikan ya tawaran-tawaran tersebut. Rasulullah suruh pulang, sudah kamu pulang sana. Akhirnya dia pulang dengan penuh kekecewaan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di tahun yang sama datang seseorang yang bernama Abu Bara Amir bin Malik. Kalau tadi Amir bin Tufail al-Kilabi, ini orang yang kedua yang datang kepada Rasulullah, Amir bin Malik Abu Bara. Siapa dia? Dia adalah pamannya Amir bin Tufail. Orang ini datang dan membawa hadiah kepada Rasulullah SAW. Beliau ini juga termasuk orang yang punya kedudukan di kabilahnya. Kalau istilahnya keponakannya saja punya kedudukan, apalagi pamannya, begitu ya. Maka Rasulullah merasa ini adalah kesempatan yang berharga agar Rasulullah mendakwahkannya untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Rasulullah dakwahkan dia, tetapi dia belum mau. Tapi dia juga tidak menolaknya dengan keras, tidak mengancam Rasulullah, tidak menghina Rasulullah, tidak menghina ajakan Rasulullah. Dia hanya menolak saja. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, lau ba'athta ashabaka ila ahli Najd yad'unahum ila dinik, la rajautu an yujibu. Orang ini Amir bin Malik Abu Bara ini berkata, wahai Rasulullah,
seandainya engkau mengutus sahabat-sahabatmu kepada ahli Najd, mendakwahkan mereka untuk masuk Islam, maka harapan saya mereka ahli Najd ini bisa menyambut dakwah tersebut. Maka jawaban Rasulullah pada saat itu, karena baru saja terjadi tragedi Ar-Rajih, jawaban beliau pada saat itu, inni akhafu alaihim ahla Najd. Sesungguhnya saya khawatir ahli Najd ini justru berkhianat terhadap para sahabat. Jadi selain baru terjadi tragedi Ar-Rajih, memang track recordnya ahli Najd ini kurang baik. Mereka dikenal orang yang keras, yang pertama. Yang kedua, suka berkhianat. Dan yang ketiga, tidak segan-segan untuk membunuh. Maka Rasulullah khawatir tentang nasib para sahabatnya jika diutus ke ahli Najd. Tapi Abu Bara pada saat itu meyakinkan, karena beliau adalah seorang tokoh, seorang pimpinan. Dia berkata, Abu Bara ini berkata, ana jarun lahum, tenang saja, saya adalah tetangganya mereka. Jadi Abu Bara memberi jaminan kepada Rasul, tenang saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, karena merasa sudah mendapatkan jaminan yang pertama, dan yang kedua adalah karena semangat dakwah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau benar-benar ingin menyebarkan dakwah Islam ini ke seluruh penjuru negeri, begitu ya. Dimulai dari Madinah, lalu ingin menyebarkan ke negeri-negeri lainnya. Maka akhirnya beliau pun mengirimkan 70 qurra. Kalau qurra zaman sekarang ini kan artinya adalah orang yang membaca Al-Quran, gitu lah ya. Orang yang punya suara yang bagus, oreng, yang maknanya qurra. Terjadi pergeseran istilah sebenarnya. Kalau sekarang artinya orang yang membaca Al-Quran dengan suara bagus. Kalau dulu qurra adalah bukan hanya sekedar punya suara bagus, tetapi mereka adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, juga memahami apa yang ada di dalamnya. Jadi qurra itu artinya adalah ulama Al-Quran. Memang banyak terjadi pergeseran istilah seperti hafid. Kalau zaman sekarang hafid adalah penghafal Al-Quran. Tapi kalau kita lihat dalam istilah terdahulu, hafid itu artinya adalah orang yang menghafal 1 juta hadis, disebut dengan hafid. Maka gelar-gelar hafid ini biasanya dimiliki oleh para ahli hadis yang memang hafalan hadisnya sangat banyak, seperti Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Ibnu Hajar yang belakangan, dan para imam-imam lainnya. Jadi Rasulullah kirim 70 qurra, dan ini adalah sahabat-sahabat yang terbaik, bukan sahabat-sahabat yang sembarangan. Maka berangkatlah mereka dari Madinah sampai di sebuah daerah yang bernama Bir Ma'unah. Bir Ma'unah ini letaknya di perkampungan Bani Sulaim. Mereka istirahat di sana. Lalu mereka mengutus seorang sahabat dari 70 orang ini yang bernama Haram bin Milhan. Mereka istirahat di Bir Ma'unah, 70 orang. Mereka utus 1 orang namanya Haram bin Milhan. Berangkatlah dia. Diutus tugasnya apa? Membawa surat dari Rasulullah. Isinya ditujukan kepada Amir bin Tufail. Amir bin Tufail tadi siapa Pak? Yang datang pertama kali menawarkan 3 tawaran, ya kan? Jadi Haram bin Milhan membawa surat dari Rasulullah. Isinya adalah dakwah terhadap Amir bin Tufail agar dia masuk Islam. Maka masuklah dia ke tempatnya Amir bin Tufail. Amir bin Tufail dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dia tidak membuka surat tersebut sama sekali. Jadi adabnya Pak, walaupun satu kabilah dengan kabilah lain bermusuhan, kalau ada utusan membawa surat itu adabnya dibuka, diterima ditolak urusan belakangan. Tapi ini masalah adab, begitu ya, dalam urusan hubungan diplomasi antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Ini Haram Amir bin Tufail tidak membuka dan mengusir siapa? Haram bin Milhan yang membawa suratnya. Maka ia pun pergi.
pergi ke balik badan, lalu Amir bin Tufail perintahkan pengawalnya yang bernama Jabbar bin Salman untuk menusuknya dari belakang. Dan ini merupakan tindakan pengkhianatan, karena dari zaman dulu sampai sekarang namanya utusan itu tidak boleh dibunuh. Utusan tidak boleh dibunuh. Kalau utusan dibunuh artinya pembunuhnya telah menabuh genderang menabuh genderang peperangan. Maka Jabbar bin Salman tadi mengambil tombak yang panjang, lalu langsung ditancapkan ke punggungnya Haram bin Milhan. Maka karena kerasnya tombakan Jabbar bin Salman, tombak tersebut tembus dari punggung ke dadanya Haram bin Milhan. Lalu ketika dia melihat darah mulai bercucuran di tubuhnya, ia melumuri tubuhnya dengan darah dan ia berkata, Allahu Akbar, fuztu wa rabbal Ka'bah. Allahu Akbar, demi Allah saya telah mendapatkan kemenangan. Fuztu. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi beliau ketika melihat darah itu melumuri tubuhnya dengan darah. Tujuannya apa? Wa ka'annahu yuridu an yalqa rabbahu wa kullu jismihi mulaqqahun bidami syahadah. Jadi beliau ingin bertemu dengan Allah dan seluruh tubuhnya itu dilumuri dengan darah syahid. Tujuan fayazidullahu minal ajr, maka Allah akan menambah pahala baginya. Maka Jabbar ini yang menombak Haram bin Milhan ketika melihat Haram ketika dibunuh kok malah senang dan bahagia, tidak ada rasa takut sedikit pun dalam wajahnya gitu ya, dan tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Justru dia mengatakan Allahu Akbar, fuztu wa rabbal Ka'bah. Akhirnya Jabbar itu pun kepikiran, kok bisa ada orang setegar itu, kira-kira apa yang dia bawa gitu ya, apa yang dimiliki oleh hatinya, oleh pikirannya, sehingga orang itu bisa setegar itu. Sehingga cerita akhirnya nanti dia datang ke Madinah dan masuk Islam. Berapa waktu kemudian. Adapun Amir bin Tufail, dia justru semakin semangat untuk membunuh para sahabat Rasulullah yang diutus. Maka ia pun menggerakkan kabilahnya. Ini hilang. Tapi kabilahnya tidak mau bergerak. Kenapa? Karena pamannya Amir bin Malik Abu Barak tadi telah menjamin keselamatan, ya kan, bagi 70 orang sahabat Rasulullah yang berangkat tadi. Maka kabilahnya pun tidak ada yang mau bergerak. Tapi dia tidak kehabisan cara. Dia provokasi kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Maka terprovokasilah 3 kabilah, yaitu kabilah Ri'al, kabilah Zakwan, dan juga kabilah Lusayyah. Maka ada juga Bani Lihyan yang mereka terprovokasi dengan Amir bin Tufail. Berangkatlah kurang lebih 100 orang lengkap dengan senjata perang mengepung Bi'r Ma'unah. Lalu mereka dihabisi satu persatu, tidak tersisa kecuali satu orang, yaitu Ka'ab bin Zaid bin An-Najjar, yang terluka parah, dikira sudah wafat, ternyata belum wafat. Jadi dari 70 orang itu yang selamat Ka'ab bin Zaid bin An-Najjar, dan juga ada satu lagi yaitu Amr ibn Umayyah Ad-Damri yang ditawan oleh Amir bin Tufail lalu dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Karena kabilahnya Amr bin Umayyah, yaitu kabilah Damri, punya hutang budi terhadap Amir bin Tufail. Jadi Amir bin Tufail itu ibunya pernah ditawan dan akhirnya dibebaskan oleh kabilah Ad-Damri. Maka Amir bin Tufail mengatakan, saya punya hutang, atau ibu saya punya hutang terhadap kabilahmu, maka hari ini saya bebaskan kamu, bayar balas budi, gitu ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Amr bin Umayyah
beliau kembali ke Madinah membawa berita duka kepada Rasulullah SAW. Di tengah jalan beliau bertemu dengan dua orang dari Bani Kilab. Dia ajak ngobrol dua orang ini, kau dari kabilah mana? Mereka bilang, dua orang ini mengatakan kami dari Bani Kilab. Bani Kilab itu kabilahnya siapa, Pak? Amir bin Tufail, ya kan, Al-Kilab. Maka dia pun Amr bin Umayyah Al-Qamri ini terbawa emosi. Bayangkan Pak, dia diutus untuk mengajarkan Al-Quran. 69 atau 68 sahabatnya dibunuh oleh Amir bin Tufail. Ketemu dengan orang yang satu kabilah dengan Amir bin Tufail, maka dia pun mengambil kesempatan untuk membunuh dua orang. Dibunuhlah dua orang. Jadi 68 dibalas dengan 2, gitu ya. 68 dibalas dengan 2. Maka ketika dia Amr bin Umayyah Al-Qamri ini sampai ke Madinah, ia pun menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Menceritakan bahwa sahabat-sahabat ini dibunuh oleh Amir bin Tufail. Lalu ketika jalan pulang, saya bertemu dengan dua orang dari kabilah Bani Kilab, kabilahnya Amir bin Tufail, maka saya bunuh dua orang tersebut. Ternyata dua orang tersebut telah mendapatkan jaminan keamanan dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ternyata tidak senang dengan sikap yang diambil oleh Amr bin Umayyah Al-Qamri. Kalau mau dilihat Pak, Rasulullah dikhianati atau tidak? Rasulullah dikhianati. Rasulullah kan mendapatkan jaminan keamanan dari Abu Bara, Amir bin Malik, dari Bani Kilab. Tapi ternyata Rasulullah dikhianati, 68 sahabatnya terbunuh. Ada dua orang yang kebetulan dari Bani Kilab juga Rasulullah berikan jaminan keamanan kepadanya. Ternyata dibunuh oleh sahabat Rasulullah sendiri, yaitu Amr bin Umayyah Al-Qamri. Harusnya Rasulullah senang dengan sikap yang diambil oleh Amr bin Umayyah Al-Qamri. Pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan, ya kan? Harusnya Rasulullah senang. Rasulullah masih rugi dalam posisinya, karena 68 dibalas dengan 2. Pengkhianatan terhadap 68 dibalas dengan pengkhianatan terhadap 2. Tapi ternyata Rasulullah justru tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh Amr bin Umayyah Al-Qamri. Rasulullah mengatakan, laqad qatalta qatilaini la adiyannahuma. Sesungguhnya engkau telah membunuh dua orang dan saya akan bertanggung jawab terhadap dia mereka berdua. Coba bayangkan Pak, bagaimana sikap wafatnya Rasulullah. Wafat itu artinya menepati janji, menepati perjanjian. Walaupun Rasulullah sedang dikhianati oleh pihak yang sama, gitu ya, tapi Rasulullah tetap menepati janji yang telah beliau ambil. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan wafatnya Rasulullah dan juga bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, kita boleh dikhianati, tapi kita tidak boleh berkhianat. Kita boleh dikhianati oleh mereka, tapi kita tidak boleh berkhianat kepada mereka. Janji tetaplah janji. Adapun urusan mereka telah membunuh 68 orang sahabat, itu urusan dia dengan Allah. Rasulullah akan membalas perlakuan mereka, tapi Rasulullah membalasnya tidak dengan cara berkhianat. Rasulullah membalasnya tidak dengan cara berkhianat. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka singkat cerita inilah nanti yang akan menjadi penyebab peperangan Bani An-Nadir, karena penduduk Madinah itu kan terikat dengan piagam Madinah, di mana jika salah seorang penduduk Madinah atau salah satu kabilah yang ada di Madinah harus membayar dia, maka yang lain harus membantu. Ya kan, maka Rasulullah pada saat itu mencari uang Pak, supaya bisa membayar diat kepada dua orang. Jadi Rasulullah rela sibuk Pak, walaupun sudah dikhianati gitu ya. Kalau kita mungkin ngapain lah, malah saya juga dikhianati, malah saya lebih banyak gitu kan. Tapi Rasulullah tetap berupaya untuk mencari uang supaya bisa membayar diat kepada dua orang tersebut,
Salah satu caranya adalah dengan datang kepada Bani An-Nadir, tapi mereka menolak. Awalnya mengatakan menerima, tapi ternyata di belakang itu mereka berencana untuk membunuh Rasulullah. Inilah peperangan An-Nadir yang pernah kita ceritakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka setelah itu Rasulullah SAW sangat sedih karena dua kejadian tersebut yang terjadi pada tahun yang sama, yaitu tragedi Al-Raji' dan tragedi Bir Ma'unah. Dan Rasulullah SAW melakukan qunut nazilah selama 1 bulan penuh. Qunut nazilah mendoakan keburukan bagi Ri'ad, Zakwan, Yahya dan Usayyah, kabilah-kabilah yang membunuh 68 orang sahabat Rasulullah SAW. Di antara doa yang dipanjatkan oleh beliau, adalah Allahumma syaddid wad'ataka ala Allahumma syaddid wad'ataka alaihim. Ya Allah, keraskanlah azabmu terhadap mereka. Ya Rasulullah berdoa dalam qunut nazilah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah tragedi Bir Ma'unah, dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Pelajaran yang pertama adalah bahwa kita umat Islam itu harus punya kemauan untuk memperjuangkan agama. Punya kemauan untuk berdakwah dan memperjuangkan agama kita, dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, apapun posisi kita. Pelajaran ini kita ambil dari mana? Dari kisahnya Haram bin Milhan, ketika dia diutus untuk membawa surat Rasulullah kepada Amir bin Tufail. Beliau dengan berani membawa surat itu sendirian, padahal beliau tahu ancamannya sangat besar, karena tadi Amir bin Tufail adalah orang yang sangat keras, begitu ya, pengkhianat, haus akan kedudukan dan jabatan, dan tidak segan-segan untuk membunuh orang. Tapi beliau berani melakukan itu. Kenapa? Karena ini bagian dari dakwah. Beliau bawa surat itu dan betul beliau ditombak, dan ketika ditombak beliau mengatakan Allahu Akbar, fuztu wa rabbal Ka'bah. Jadi ungkapan fuztu wa rabbal Ka'bah ini bukan ungkapan yang keluar begitu saja tanpa dasar. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Haram bin Milhan ini ingat dengan firman Allah dalam surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli, innallaha ashtara minal mu'minin, dari orang-orang beriman, amwalahum wa anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta mereka. Balasannya apa? Bi anna lahumul jannah, mereka akan mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka berjuang di jalan Allah, mereka akhirnya ada yang berhasil mengalahkan musuh, membunuh musuh, di antara mereka ada juga yang terbunuh. Sampai akhir ayat, di akhir ayat Allah berfirman apa? Wa dzalika huwal fawzul 'azim, itulah kemenangan yang besar. Makanya Haram bin Milhan ketika mengingat ayat ini dalam keadaan beliau ditombak, Haram bin Milhan ingat ayat ini. Jadi Allah telah memberi dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka. Dia telah menyerahkan jiwanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janji dari Allah tadi adalah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Maka beliau katakan Allahu Akbar, fuztu. Fuztu dari kata al-fawz. Fawz artinya kemenangan, kalau fuztu saya telah menang. Fuztu wa rabbal Ka'bah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pelajaran yang pertama ya. Jadi umat Islam itu harus punya kemauan untuk membela agama kapanpun dan dimanapun. Tidak mesti peperangan. Ini konteksnya konteks peperangan bersama Rasulullah. Kalau kita di Indonesia yang tidak sedang berperang, maka banyak sekali peran yang bisa kita ambil. Jadi intinya adalah siapapun kita, dimanapun kita harus tetap memegang idealisme Islam dan ada semangat untuk mendakwahkan. Jadi kalau kita punya perusahaan atau di rumah lah kita punya pembantu, kita lihat pembantu kita belum pakai jilbab, maka kita ajak dia untuk bisa pakai
jilbab. Kalau membantunya wanita, ajak untuk bisa pakai jilbab. Itu bagian dari dakwah. Kita berikan idealisme dimanapun dan kapan. Kalau kita punya perusahaan, maka buatlah perusahaan itu menjadi perusahaan yang Islami, di mana di situ misalkan mengajak karyawan-karyawan untuk sholat lima waktu, ya kan? Atau mengajak karyawan-karyawan untuk hadir dalam kajian-kajian sehingga menambah wawasan keislaman mereka. Mengajak karyawan-karyawan yang mendakwahkan karyawan-karyawan untuk lebih dekat dengan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu harus kita miliki, gitu. Apalagi yang pejabat, Pak, yang punya kekuasaan, begitu ya. Maka jangan sampai zina itu akhirnya legal, padahal ada orang Islam di pemerintahan misalnya. Atau jangan sampai LGBT itu bisa legal, begitu ya, padahal ada orang Islam di pemerintah. Jangan sampai khamar itu bisa dijual bebas, padahal ada orang Islam di pemerintah. Jadi memang idealnya setiap umat Islam itu, setiap orang Islam harus memegang idealisme keislamannya. Jangan sampai hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam itu bisa dia anggap hal yang biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa dai-dai yang dikirim oleh Rasulullah SAW adalah dai-dai yang kompeten. Bukan hanya punya kompetensi dalam masalah ilmu agama, tapi mereka juga dalam keseharian mereka menunjukkan akhlak yang baik, punya jiwa sosial yang tinggi. Sehingga memang kalau kita lihat dakwah di zaman Rasulullah itu banyak juga dilakukan dengan dakwah bil hal. Jadi dakwah dengan sikap kita, bukan hanya dengan lisan tapi juga dengan sikap. Betapa banyak sahabat Rasulullah yang masuk Islam itu bukan karena ucapan Rasulullah, bukan karena ajakan Rasulullah secara lisan, tapi karena mereka melihat bagaimana keseharian Rasulullah yang begitu baik, sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam. Begitu juga 70 orang sahabat ini yang dikirim oleh Rasulullah, mereka bukan orang-orang sembarangan. Kalau kita lihat bagaimana keseharian mereka, disebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang pada malam harinya beribadah kepada Allah dan mempelajari Al-Quran. Malam harinya. Siang harinya mereka pergi untuk mencari air dan meletakkannya di Masjid Nabawi untuk wudu. Bisa digunakan berwudu oleh orang-orang lain. Jadi kalau dulu kan wudu nggak seperti sekarang, tinggal buka keran keluar air, karena ada mesin yang mengangkat air dari bawah, tanki, lalu ada pendorong supaya kerannya kencang ya. Kalau dulu kan enggak, mereka harus mencari air. Jadi siang harinya 70 orang sahabat ini kebiasaan adalah mencari air untuk digunakan oleh orang lain. Ini kan artinya mereka punya jiwa sosial yang tinggi. Lalu setelah mencari air, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari kayu bakar. Kayu bakar itu mereka gitu ya? Mereka jual di pasar. Sebagian mereka gunakan untuk kebutuhan mereka dan kebutuhan keluarga mereka. Sisanya mereka akan belikan makanan dan mereka berikan kepada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini siapa? Orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, yang tinggalnya di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi. Jadi begitulah keseharian mereka. Jadi secara kompetensi ilmu mereka punya, karena mereka adalah para qurra, ahli Quran, dan secara sosial mereka punya jiwa sosial yang tinggi. Sehingga harapannya nanti dakwahnya itu bukan hanya dakwah bil lisan, tapi juga dakwah bil hal, membuat orang semakin tertarik untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Itulah yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan orang-orang sembarangan. Wajar jika Rasulullah ketika kehilangan mereka itu, Rasulullah sangat sedih, sampai mendoakan keburukan bagi orang-orang yang membunuh mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran pertama bahwa kita umat Islam harus punya kemauan untuk membela agama kita, menjaga idealisme agama kita dimanapun dan kapanpun, tentu saat mendakwahkannya. Lalu pelajaran kedua,
bahwa kita sebagai dai harus punya kompetensi. Lalu pelajaran yang ketiga adalah lembut pada tempatnya dan keras pada tempatnya. Rasulullah, sikap yang mendominasi Rasulullah itu lembut atau keras? Lembut ya. Rasulullah, sikap dasar beliau adalah lembut. Beliau disakiti, beliau memaafkan, tidak pernah membalas dan seterusnya. Bahkan ketika dakwah di Taif, Rasulullah dilempari batu. Rasulullah dalam keadaan sedih karena di Mekah tidak diterima, diusir. Pergi beliau ke Taif, dan jauh dari Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil. Lalu datang malaikat dan menawarkan apa? Jika engkau mau, maka saya akan timpakan 2 gunung kepada penduduk Taif. Tapi kata Rasulullah, jangan, mungkin saja keturunan mereka ada yang masuk Islam. Jadi aslinya beliau, tapi ketika berkaitan dengan hak orang lain, darah orang lain, kehormatan orang lain, maka beliau akan menunjukkan sikap tegas dan keras. Jadi memang diperlukan dari kita sikap lembut pada tempatnya dan juga keras pada tempatnya. Yang tidak baik itu selalu lembut, Pak, gitu ya. Sampai istrinya digoda orang, dia juga lembut. Itu kan tidak baik. Yang tidak baik juga adalah keras, keras terus. 24 jam dia ngegas terus, itu juga tidak baik. Dicontohkan Rasulullah adalah baik pada tempatnya, atau lembut pada tempatnya dan keras pada tempatnya. Kalau kita lihat syariat Islam juga demikian, Pak. Dalam syariat Islam ada qisas, ya kan? Ada potong tangan. Kalau sebagian orang melihatnya itu keras, padahal tidak demikian. Karena yang mensyariatkan adalah Arhamur Rahimin, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang paling punya sifat kasih, Arhamur Rahim. Tapi ternyata dalam syariat ada qisas, ada potong tangan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa agama yang Allah turunkan ini selalu berpihak kepada orang-orang yang dizalimi. Gitu ya. Seandainya Allah tidak tegas dalam masalah ini, memudah-mudahkan urusan darah, urusan harta orang, berarti artinya agama tidak berpihak kepada orang-orang yang dizalimi, ya kan? Misalkan tidak ada hukum qisas, sudahlah orang membunuh, balasannya apa atau hukumannya apa, tidak keras begitu dalam agama. Itu kan berarti agama berpihak kepada orang yang zalim atau menggampangkan hukuman bagi orang yang zalim, tidak berpihak kepada orang yang dizalimi. Justru ketika agama punya hukuman yang keras bagi orang-orang yang mengaku zalim, membunuh kan tidak akan zalim, ya kan? Zalim terhadap nyawa, darah orang. Mencuri juga termasuk tindakan zalim, ya kan? Mengambil harta orang, begitu ya. Tentunya ada batasannya kapan seseorang mencuri dan akhirnya dipotong tangannya. Kalau orang yang korupsi yang miliaran atau puluhan miliar atau triliun, ya harus dibebas dari potong tangan, ya begitu kan? Kalau dalam syariat Islam ya, untuk memberikan efek jerah. Kenapa demikian? Allah Arhamur Rahimin, ya kan? Ternyata hukumannya begitu keras, itu menunjukkan justru Allah Arhamur Rahimin karena berpihak kepada orang-orang yang dizalimi. Begitu juga Rasulullah di sini. Kenapa mendoakan Riyadh Taqwa, Dihyan, Usayyah begitu keras? Karena Rasulullah berpihak kepada sahabat-sahabat yang dizalimi. 70 kan tidak sedikit. 68 lah yang terbunuh akhirnya kan. Itu kan mereka menanggung, mereka laki-laki semua, mereka punya istri, mereka punya anak. Ya, berarti kan setidaknya ada 68 janda pada saat itu di kota Madinah. Dan entah berapa anak yatim akhirnya di kota Madinah karena sebuah pengkhianatan. Jadi Rasulullah berpihak kepada orang-orang yang zalim. Rasulullah pada saat itu mungkin tidak bisa membalas dengan pasukan begitu ya. Karena pada saat tahun 4 Hijriah ini terjadi pada tahun 4 Hijriah, umat Islam belum memiliki kekuatan yang begitu besar. Kalau Rasulullah membalas pada saat itu terbawa emosi, mungkin bisa dihabisi seketika oleh musuh. Sehingga yang bisa beliau lakukan adalah mendoakan keburukan bagi mereka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita sebagai umat Islam ya harus punya tadi sikap lembut pada tempatnya dan juga keras ya pada tempatnya. Jangan sampai ketika agama kita dihina, dijadikan candaan, kita biasa saja. Akhirnya agama kita tidak punya haibah, tidak punya wibawa. Simbol-simbol agama ini tidak boleh dihina.
Sama seperti kita bernegara kan, simbol-simbol negara tidak boleh dihina. Ya, kalau ada orang menghina simbol negara, mungkin dia bisa dipenjara. Tidak boleh simbol negara dijadikan bahan candaan. Begitu juga dalam hidup beragama, ada simbol-simbol agama yang tidak boleh dijadikan bahan candaan, tidak boleh dihina. Di antara syariat Allah, sholat, apalagi puasa, apalagi syariat hijab, Rasulullah itu adalah panutan kita, qudwah. Ya, ketika hal-hal tersebut dihina, ya umat Islam harus menunjukkan sikapnya begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah disyariatkannya qunut nazilah. Kapan disyariatkan qunut nazilah? Yaitu atau kapan kita bisa melakukan qunut nazilah, maksudnya yaitu ketika terjadi musibah yang besar yang menimpa kaum muslimin. Kalau qunut nazilah ini tidak terbatas batasan negara, Pak. Pokoknya ada musibah besar yang menimpa kaum muslimin, maka bisa dilaksanakan qunut nazilah. Walaupun terjadi bukan di Indonesia, jadinya di negeri lain, selama mereka umat Islam, maka bisa dilakukan qunut nazilah. Dan qunut nazilah ini bisa dilakukan bukan hanya ketika sholat subuh saja, tetapi setiap sholat. Sebagaimana Rasulullah dalam sebagian riwayat, beliau mendoakan melakukan qunut nazilah ini selama 1 bulan penuh, bukan hanya ketika sholat subuh saja, tetapi semua sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, beliau melakukan qunut nazilah. Jadi ada perkara besar begitu ya yang menimpa kaum muslimin, bukan perkara-perkara yang kecil. Kalau misalkan kita kemalingan, ya tidak perlu qunut nazilah karena itu urusan pribadi kita. Tapi kalau ada tadi musibah besar menimpa kaum muslimin seperti sekarang di Gaza dibantai, ya, di Rafah juga diserang, banyak sekali orang-orang sipil yang tidak punya kemampuan apa-apa akhirnya menjadi korban. Ini kan musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Entah sudah berapa sekarang yang meregang nyawa, lebih dari 30.000 kan? Lebih 30.000 itu kan banyak sekali, Pak. Satu saja banyak gitu ya, apalagi 30.000 ini kan banyak. Dan itu terjadi di depan mata seluruh dunia, dan seluruh dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang sudah banyak pergerakan-pergerakan, ya kan? Sudah bagus itu, sudah ada perkembangan. Di Amerika mahasiswa turun semua, atau banyak yang turun di kampus-kampus ya. Lalu sebagian negara juga sudah mengakui kemerdekaan, bukan mereka yang mengakui Palestina sebagai negara, dan seterusnya. Dari satu sisi itu baik, tapi dari sisi yang lain ada korban yang begitu banyak jatuh, dan itu kita sebagai umat Islam harus punya rasa simpati dan empati terhadap mereka. Kita mendoakan mereka. Saya sampai sekarang kalau doa sendiri gitu ya, misal doa di antara azan dan qomat, doa mungkin ketika sholat tahajud, itu saya tidak pernah lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Karena kalau bukan kita yang mendoakan mereka, siapa lagi gitu? Kalau bukan kita yang berjuang untuk mereka, siapa lagi yang berjuang? Kalau saya punya harapan Indonesia juga termasuk negara yang punya pernyataan gitu ya, bahwa mengakui negara Palestina seperti yang dilakukan oleh sebagian negara, kalau nggak salah Norwegia, Irlandia, dan beberapa negara Eropa lainnya, Spanyol juga. Karena mengingat jasa mereka terhadap kita Indonesia, di antara yang pertama kali mengakui Indonesia kan adalah Palestina pada saat itu, tahun 1945 atau 46 atau berapa. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, mungkin kalau ada pertanyaan. Dari tadi ada disampaikan mengenai qunut nazilah selama 30 hari berturut-turut ya. Ya. Tapi dalam sejarahnya apakah dia memang orang Najat ini kemudian ditimpakan balasan yang gitu? Jadi memang dibalaskan lah juga perbuatan mereka menyerang Rasul itu memang kemudian ada kemudian masih
langsung jawab Pak. Setelah Rasulullah melakukan qunut nazilah, apakah ada alasan bagi orang-orang Najd? Wallahu alam ya, apakah ada batasan tertentu atau tidak? Tapi banyak di antara mereka, saya nggak tahu seluruhnya atau tidak, tapi banyak di antara mereka yang punya andil untuk membunuh para sahabat Rasulullah ini, akhirnya nanti dia mati dalam keadaan kafir. Jadi kalau orang mati dalam keadaan kafir itu adalah hukuman terberat dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan azab yang abadi di akhirat kelak. Mati dalam kafir berarti kan dia tidak mendapatkan hidayah. Padahal pada saat itu Islam sedang jaya-jayanya begitu ya. Banyak dari sahabat Rasulullah yang dulunya sangat benci terhadap Islam, tapi akhirnya mendapatkan hidayah, seperti Khalid bin Walid, seperti Abu Sufyan, ya kan? Termasuk Umar bin Khattab sebelum masuk Islam sangat benci terhadap Islam dan para sahabat. Jadi Allah alam apakah ada hukuman tertentu atau tidak, tapi banyak di antara mereka yang akhirnya mati dalam keadaan kafir dan mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penulis. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan tentang tadi kedatangan delegasi dari atau utusan dari Najd ya. Yang pertama Amir bin Al-Fayyad, kemudian yang kedua Amir bin Malik Al-Barok, ya kan, Al-Barok. Nah, kedatangan dua orang ini, apakah dalam niat keduanya ini belum terbersih niat jahat? Artinya mereka ingin mengerjai Rasulullah, gitu, minta utusan atau minta ahli agama dari Rasulullah atau Al-Qur'an tadi 70, tapi kemudian mau dibunuh oleh mereka dengan cara licik mereka gitu. Apakah belum muncul petunjuk dari Allah melalui Jibril gitu, bahwa atau bisikan gitu ya, bahwa ini niatnya jelek dan jahat untuk dua orang. Apakah niat jahat itu hanya terjadi pada Amir bin At-Tufail atau juga di Al-Baronya ini, Abu Barok itu? Kalau yang pertama kan sudah ditolak ke Rasulullah karena kesombongannya dia kan. Kemudian Abu Barok ini apakah juga punya niat sama dengan Ibnu Tufail tadi, Amir bin At-Tufail tadi? Atau Abu Barok ini niatnya memang baik sebenarnya, tapi kemudian dikirim 70 Qurra tadi, kemudian ternyata yang bunuh malah kan Amir bin At-Tufail dan gerombolannya dan geng-gengnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan terbunuhnya 70 Qurra tadi, ya, ahli agama, ya, atau level ulama lah ya, yang sekedar mereka itu membaca Al-Quran dengan baik, gitu, tapi dia juga memahami juga isi-isinya. Apakah belum terpikir dalam benak Rasulullah dan para sahabat untuk adanya keinginan untuk menuliskan Al-Quran, mushaf, ya, seperti terjadi pada era Utsman ya, pada perang Yamamah itu kan banyak korban itu Al-Quran berapa sih yang terbunuh, kemudian tercetus ide untuk menulis Al-Quran. Apakah waktu itu belum terjadi ide untuk itu, untuk karena Rasulullah masih hidup, jadi masih ya Rasulullah yang menjaga gitu ya melalui Jibril. Yang kedua, yang ketiga tentang disyariatkannya kunut, peristiwa munculnya kunut kan dari Biul Ma'unah ini. Nah, Rasulullah kunut 30 hari full di setiap sholat, ya. Apakah setelah itu tidak ada peristiwa lagi yang kemudian Rasulullah sedih gitu ya, kemudian Rasulullah menceritakan lagi itu kunut seperti yang peristiwa Biul Ma'unah. Saya kira itu tiga aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi yang pertama adalah tentang niat, Pak ya. Apakah ketika Abu Bakar Amir bin Malik datang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah membawa hadiah, lalu berkata, seandainya engkau kirim kepada kami sahabat-sahabatmu, ya kan, untuk mendakwakan Islam kepada ahli Najd, maka saya punya harapan kalau ahli Najd itu akan masuk Islam. Apakah dia memang niatnya ingin menipu gitu ya, dari awal ingin menipu dan berbuat jahat kepada utusan Rasulullah atau tidak? Kalau niat kan sebenarnya urusan hati, Pak, tapi ada indikasi yang bisa kita baca dari kejadian tersebut. Kalau dari yang kita baca, Amir bin Malik ini kan menjamin keselamatan dari 7 orang itu. Dan ketika Amir bin Tufail memprovokasi kabilahnya, ternyata kabilahnya tidak mau berangkat. Kenapa? Karena merasa Amir bin Tufail, Amir bin Malik ini sudah memberi jaminan pada 7 orang sahabat. Tapi kan Amir bin Tufail tidak putus asa. Dia tidak mengajak kabilahnya karena kabilahnya tidak mau, tapi mengajak kabilah yang ada di sekitarnya, yaitu kabilah Ri'al, Zakwan, Lihyan, dan Musayyah. Mereka lah yang berangkat. Jadi saya rasa kalau niat ya urusan Allah begitu ya, tapi dari indikasi yang ada sebenarnya Amir bin Malik ini niatnya baik, tapi Amir bin Tufail ini karena memang punya dendam, kekecewaan terhadap Rasulullah, dia menawarkan 3 tawaran tapi tidak ada yang diterima tawaran tersebut oleh Rasulullah, dan dia orang yang kecil, orang yang jauh haus akan jabatan. Akhirnya dia punya tindakan sendiri di luar kontrol pamannya itu, yang mengajak dari kabilah-kabilah lain untuk menampung dan akhirnya membunuh 68 orang sahabat Rasulullah SAW. Yang nggak ada petunjuk ya dari Jibril. Kalau berkait dengan petunjuk dari Jibril nggak ada. Yang saya baca ya, nggak ada petunjuk dari malaikat Jibril. Dan ini diantara pelajaran juga adalah tidak semua yang terjadi pada Rasulullah. Karena Rasulullah mengalami banyak sekali kejadian-kejadian yang menyedihkan, Pak, sengsara gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sisi kemanusiaan Rasulullah. Sisi kemanusiaan itu, benar, itu yang setuju. Sisi kemanusiaan. Jadi Rasulullah yang mengajarkan kepada kita ikhtiar. Jadi kalau Rasulullah akhirnya semuanya itu dari Allah, ya tidak ada ikhtiar manusiawinya. Kalau seandainya Rasulullah dalam dakwahnya itu sudah dilindungi oleh malaikat Jibril, sekarang turun Pak malaikat dari langit melindungi Rasulullah, begitu kan? Kalau begitu ceritanya kan, ya tidak ada ikhtiar manusiawinya. Jadi Rasulullah, Allah ingin mengajarkan kepada kita hamba-hambanya melalui perjuangan yang dialami Rasulullah adalah bahwa dalam mendakwakan Islam ini yang butuh ikhtiar manusiawi. Itu bisa mencontoh beliau, karena dia berubah. Kalau beliau ternyata selalu dilindungi begitu ya oleh Allah, oleh para malaikat, kita nggak bisa mencontoh gimana nih beliau. Kalau beliau kan punya perlindungan dari Allah dan para malaikat. Kalau kita kan manusia biasa, gitu kan? Jadi ingin mengajarkan sisi manusia. Jadi seperti Rasulullah ketika hijrah, ya kan beliau mengatur begitu rinci ya kan rencana hijrah itu. Ya mengajarkan sisi ketika beliau berperang, dalam setiap peperangan Rasulullah selalu membuat taktik yang sangat detail, begitu ya. Tidak pernah Rasulullah mengatakan para sahabat sudah tenang aja, perang aja, nanti juga malaikat turun dari langit. Tidak pernah begitu. Walaupun memang kenyataannya dalam banyak peperangan banyak malaikat turun dari langit. Ketika perang Uhud, ketika perang Khandaq, ketika perang Badar juga ya. Badar itu. Iya Badar. Badar, Khandaq. Jadi walaupun akhirnya malaikat turun dari langit gitu pada akhir peperangan biasanya, tapi tetap Rasulullah tidak pernah mengajarkan para sahabat demikian. Selalu rencananya itu taktik yang matang, ingin menunjukkan sisi manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi Pak? Oh ya, ketika terbunuhnya 68 orang sahabat, yang mereka kata Qurra,
terbesit untuk menuliskan Al-Quran. Seperti yang terjadi pada perang Yamamah di zaman Abu Bakar, sehingga akhirnya Umar bin Khattab punya inisiatif untuk menuliskan Al-Quran. Wallahualam, kalau kita lihat sejarah kodifikasi Al-Quran, itu kan kodifikasi Al-Quran itu baru dimulai di zaman Abu Bakar atas inisiasi dari Umar bin Khattab. Jadi di zaman Rasulullah apakah tidak ada penulisan Al-Quran? Ada, tapi sifatnya bukan instruksi resmi dari pimpinan tertinggi gitu ya. Sifatnya pribadi. Sahabat-sahabat menulis Al-Quran, ada yang mereka menghafal, ada yang mereka menulis. Kenapa tidak ada instruksi secara resmi? Karena mungkin secara kondisi sosial pada saat itu bahwa catatan itu tidak selalu menjadi sarana atau tidak selalu menjadi satu-satunya sarana untuk mendokumentasikan sesuatu gitu. Jadi sarananya dulu mencatat iya, tapi mereka, apalagi masyarakat jahiliyah pada saat itu sebelum ada Islam, setelah ada Islam, mereka terbiasa untuk mendokumentasikan sesuatu dengan hafalan, ya kan? Dengan apa yang mereka saksikan, dengan apa yang mereka dengar. Makanya kan dalam Islam yang antara bukti adalah saksi kan gitu. Saksi itu kan yang melihat, tidak mesti harus ada dicatat gitu. Jadi secara kondisi sosialnya demikian. Ada catatan tapi pribadi. Barulah mungkin ketika kondisi sosial semakin bergeser, semakin berkembang gitu ya, mereka merasa perlu bahwa Al-Quran itu ditulis, dicatat, barulah ada inisiasi dari Umar bin Khattab untuk menuliskan Al-Quran yang sebenarnya di awal juga ditolak oleh sebagian sahabat. Mereka mengatakan, demi Allah kami tidak mendapatkan ajaran dari Rasulullah. Kalau lebih demikian, Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Tapi kata Umar bin Khattab, demi Allah itu adalah perkara yang baik. Iya, bid'ah yang baik gitu ya. Bid'ah yang baik. Jadi bid'ahnya bukan dalam ritual agamanya, dalam praktek ritual agama, tapi dalam sarana bagaimana menjaga agama. Gitu kan, misalnya adalah dengan cara ditulis. Dan sebenarnya kan tulisan Al-Quran juga tidak ada larangan di situ, karena ketika para sahabat di zaman Rasulullah menulis Al-Quran, Rasulullah tidak melarang ya, kan gitu. Sehingga bisa dijadikan dasar. Jadi yang dilakukan tanda kutip bukan kita 100%, ya kan? Karena sahabat tadi menulis dari Rasulullah tidak melarang. Ini hanya instruksi resmi gitu ya. Jadi catatannya itu daripada pribadi menjadi resmi, jadi proyek resmi oleh pemerintah. Ditulislah di zaman Abu Bakar, ditulis mushaf itu. Cuman tulisannya kan belum distandarisasi. Ya, tulisannya belum distandarisasi. Jadi mereka hafalannya sama, Pak. Tapi cara penulisannya itu belum distandarisasi. Misalkan ada yang panjang itu pakai alif tegak, ada yang pakai alif kecil kan begitu kan. Belum sadar. Jadi secara pelafalan dari mulut mereka keluar itu Al-Quran sama, tapi tulisannya beda-beda. Tapi cara bacanya sama kan begitu. Barulah di zaman Utsman bin Affan ada standarisasi penulisan. Itu jadikan patokan standar yang berbeda. Tulisan yang dengan ini itu dihapuskan gitu ya, dihilangkan. Ada ini menjadi celah juga bagi umat Islam sebagai orang menuduh bahwa Utsman ini otoriter gitu ya. Kok bisa mushaf yang lain dihancurkan? Padahal itu kan adalah khazanah, adalah tujuannya untuk menstandarisasi tulisan sebenarnya. Jadi tidak ada yang berubah, karena aslinya tulisan itu kan datang setelah hafalan, jadi nggak masalah. Tidak akan ada yang berubah, karena hafalan yang ada di kepala para sahabat itu adalah dasar, gitu ya. Jadi dasarnya bukan tulisan, kecuali kalau mereka tidak ada yang hafal, dasarnya ada tulisan, ya kan? Sehingga ketika Utsman bin Affan menghilangkan catatan yang lain, mungkinlah dia akhirnya dituduh kan ingin menghilangkan sebagian Al-Quran, karena orang Syiah kan menuduh Utsman bin Affan menghilangkan sebagian Al-Quran, gitu ya. Utsman atau Abu Bakar gitu. Tapi kan catatan itu bukan patokan adalah hafalan. Sebenarnya kalaupun tidak dicatat, ya mereka juga hafal gitu. Jadi sebagai bentuk hati-hatian saja. Jadi catatan itu sebagai bentuk hati-hatian. Kalau ternyata banyak hafiz Al-Quran yang terbunuh, tidak ada lagi yang hafal, Al-Qurannya ada, gitu kan. Tapi kan ternyata kekhawatiran itu tidak pernah terjadi, karena ternyata setiap zaman banyak sekali penghafal Al-Quran. Gitu. Dan dalam sejarahnya memang tidak pernah ditemukan manusia-manusia seperti yang berbeda satu sama lain. Itu kalaupun ditemukan, itu dianggapnya hanya salah tulis.
Kenapa dianggap salah tulis? Karena tidak ada dua mushaf yang sama yang memiliki kesalahan di tempat yang sama. Gitu ya. Kalau ada dua mushaf, bukan mushafnya, kalau ada dua mushaf yang berbeda, memiliki kesalahan di tempat yang sama dalam dari segi penulisan, mungkin itu bisa dikatakan oh ini berarti ada perbedaan antara mushaf satu dengan mushaf yang lain, gitu kan? Tapi ternyata tidak pernah ditemukan dua mushaf yang berbeda dengan kesalahan di tempat yang sama. Kesalahannya selalu di tempat yang berbeda. Nah, maka itu dianggap salah dalam tulisan. Kalau dulu dalam percetakan tulis tangan manusia itu dalam menulis yang dikira silap salah. Tapi hafalannya ya nggak ada yang salah karena aslinya Quran itu diriwayatkan kan oleh guru, pemurid dan seterusnya dengan hukum bacaan yang begitu ketat sampai sekarang. Ya hukum bacaannya begitu ketat dan terjadi. Ya. Mungkin itu Pak. Belum syariat. Jadi seperti sekarang udah hilang. Ya. Kita juga beda ya. Jadi tradisi kabilah dalam Arab itu apakah masih ada sampai sekarang atau sudah hilang? Sampai sekarang masih ada. Jadi kabilah itu apa sih dasarnya? Dasarnya adalah keturunan darah, gitu ya. Jadi Rasulullah misalkan dari Bani Hashim karena beliau keturunan Hashim. Bani Hashim berasal dari Quraisy karena Hashim keturunan Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Hashim adalah kakek ketiganya Rasulullah, ya kan? Karena Hashim ini adalah orang yang punya peran di Mekah, sehingga keturunan itu bangga untuk menisbatkan diri mereka kepada kakek mereka. Jadi kabilah ini sebenarnya berkembang. Semakin banyak kabilah itu semakin banyak. Kenapa? Karena setiap ada orang yang punya peran, punya kedudukan di masyarakat, punya diri tokoh di masyarakat, maka nanti keturunannya itu merasa bangga untuk menisbatkan dirinya kepada orang tersebut. Jadilah satu kabilah. Tapi kalau ditarik ke atas, atasnya ada kabilah besarnya lagi. Seperti Rasulullah dari Bani Hashim. Bani Hashim itu mana? Quraisy. Umar bin Khattab dari mana? Dari Bani Bani Adi Al-Adawi. Karena kakek kesekian beliau namanya Adi. Tapi Bani Adi dari mana ke atas? Dari Quraisy. Abu Bakar dari Bani Taim, At-Taimi, gitu ya. Karena kakek kesekian Abu Bakar ada yang namanya Taim. Tapi kalau ditarik ke atas lagi, Taim itu dari keturunan mana? Keturunan Quraisy. Jadi kabilah sampai sekarang itu masih sangat menjadi tradisi orang Arab, bukan hanya di Arab, di Indonesia pun begitu kan. Ya, makanya orang Arab yang di Indonesia mereka menjaga marganya. Anies Baswedan itu kan marga itu kan. Baswedan itu kan anaknya Swedan. Anaknya Swedan nggak tahu itu kakek kesekiannya Pak Anies itu saya nggak tahu tapi masih dijaga. Syafiq bahasa lama gitu kan. Atau Khalid bahasa lama. Itu bahasa lama Bani Salamah karena keturunannya Bani Salamah. Jadi masih terjaga. Kalau di Indonesia mungkin yang menjaga itu cuma orang Batak, ya kan? Siregar, Sidorus, Tarigan, apa lagi? Nabi Tunggu dan seterusnya. Itu kan kabilah itu kan kabilah-kabilah yang basicnya adalah darah keturunan, gitu kan? Nah itu sebenarnya dalam Islam sebenarnya dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi menjaga nasab istilahnya. Rasulullah bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Pelajari nasab kalian sehingga kalian bisa melakukan silaturahim. Kalau saya pernah sampaikan bahwa silaturahim dalam Islam itu maknanya sebenarnya lebih khusus, bukan hanya sekedar saya berkunjung ke rumah Pak Hadi misalkan. Kalau itu lebih ziarah, bukan silaturahim. Silaturahim adalah saya menyambung hubungan dengan orang yang punya hubungan darah dengan saya. Karena rahim itu artinya rahim. Jadi silaturahim. Jadi semakin kita mengetahui nasab kita, jangkauan silaturahim kita kan semakin luas. Kalau kita di Indonesia mungkin hanya tahu kakek. Kalau kakek yang satu kakek itu kan berarti paman sepupu, bukan satu kakek. Ya, bapak, paman, anaknya kakek, anaknya paman sepupu. Hanya itu saja jangkauan silaturahim kita. Kalau kita kenal buyut kita, berarti kan kita kenal paman jauh, kita kenal sepupu jauh. Kalau kita kenal bapak buyut kita, berarti kita punya kenal dengan paman yang lebih jauh lagi, punya kenal dengan sepupu yang lebih jauh lagi. Jadi semakin kita mempelajari nasab, sebenarnya semakin luas jangkauan silaturahim kita.
Ya, maka ada sebagian ustadz itu yang mencoba menelusuri nasab. Ini film hadis orang Indonesia kita nggak tahu nasab. Saya cuma tahu kakek, gitu ya. Cuma tahu kakek, bapaknya kakek. Saya tanya abi saya pun juga kurang kenal, karena kakek saya meninggal ketika bapak saya masih kelas 2 SD. Jadi sudah betul sudah nggak tahu saya. Harusnya kalau pulang kampung ke Blitar, karena bapak saya orang Blitar, harusnya kalau saya menjadi nasab mungkin saya tahu satu kampung itu yang keluarga saya mana gitu kan. Cuma karena terputus akhirnya saya cuma terbatas sama keluarga yang kakek, keluarga yang mbah. Jadi cuma paman sama sepupu. Keluarga jauh mungkin ada yang kenal tapi sudah tidak dekat. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan kalau saya meninggal, saya memerlukan minta tagih hutang itu kepada anak-anak saya. Kalau anak-anak saya tidak mampu membayar, maka tagih kepada Bani Adi. Ya kan? Kalau Bani Adi tidak bisa membayar, maka minta kepada Quraisy, kepada satu kabilah. Artinya apa? Mereka tahu ini Quraisy itu kakek ke-11 Rasulullah. Kakek ke-11 Rasulullah. Ya kan? Fihr itu disebut dengan Quraisy. Fihr. Ya kan? Artinya mereka tahu nasab itu dari kakek ke-11 turunnya kemana, turunnya kemana, menjadi satu kabilah namanya Quraisy. Jadi sampai sekarang masih sangat terjaga lah. Maka ketika mereka menikahkan anak, tanya dulu kamu dari kabilah mana, supaya ketahuan nanti keturunan mana. Sampai ke atasnya pun sampai Mudhar atau Rabi'ah mereka masih tahu. Jadi Quraisy ini kan Mudhar gitu ya. Kalau orang-orang Najd itu kan Rabi'ah, seperti Nabi Rasul Nabi Musailimah Al-Kadzdzab itu kan dari Rabi'ah, itu kan juga persaingan antar kabilah. Mudhar Rabi'ah itu sama-sama keturunan siapa Ibrahim kan gitu. Jadi panjang kalau urusan nasab mereka sampai atas pun masih tahu gitu. Dan itu saya rasa sesuatu yang akan terjaga sampai hari kiamat. Karena Rasulullah mengatakan ada 3 perkara jahiliyah yang tidak akan kalian tinggalkan, yang antara adalah bangga terhadap ayah. Itu maksudnya terhadap kabilah. Kalau keturunan kabilah mana ayah itu nggak mesti ayah langsung, bisa ayah kakek kesekian gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rashidin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم اهلك اليهود الغاصبين الذين واعتدوا على عبادك الصالحين اللهم اجعل بلدتنا هذه اندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة مباركة مستقرة تأتيها رزقها رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم